Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirnya kita pada subuh kali ini bukan karena sehat. Saudara kita jauh lebih sehat tapi tidak bisa hadir. Hadirnya kita pagi ini melaksanakan sholat subuh berjamaah bukan karena sempat. Saudara kita jauh lebih sempat tapi tak sempat hadir. Maka hadirnya kita adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Dalam urusan ibadah, apapun ibadah, amal soleh, itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Duduk di dalam majelis ta'lim, setelah sholat subuh kita sedikit mendengarkan ilmu, juga merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Salah satu di antara 7 amal yang dicintai oleh malaikat, salah satunya adalah mujalasatul ulama, duduk dalam majelis ilmu. Itu amalan yang dicintai oleh malaikat. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Orang yang berilmu bercahaya. Saya duduk di mana-mana aja majelis taklim saya duduk, tapi kenapa wajah saya kok nggak bercahaya? Yang bercahaya bukan wajah tapi hatinya, jiwanya. Kayak mana mau wajah bercahaya, orang casingnya hitam kok. Jadi yang bercahaya itu hatinya. Maka duduklah dalam majelis ilmu. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk dalam majelis ilmu. Wastima'i kalamil hukama, dan dengarkan kalam ahli hukum. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita, maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati. Kama yuhyil ardal maytata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Maka lembutkan hati kita ini dengan sentuhan agama. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir subuh ini adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu pagi ini untuk keliling dunia. Saya ajak bapak ibu keliling dunia. Banyak wajaju. Yang pertama saya ajak bapak ibu ke Amerika. Ada satu kisah di Amerika. Seorang mahasiswa jenius, IQ-nya tinggi. Setiap mata kuliah yang dia ambil nilainya A+. Bukan A, tapi A+. Memang luar biasa otaknya, pintar. Tetapi ada satu mata kuliah
nilainya A-. Biasanya semua mata kuliah dia yang lain A+, tapi ada satu dosen memberikan nilai kepadanya A-. Mahasiswa ini tidak puas, lalu dia meminta pertanggungjawaban kepada dosen yang memberikan nilai dia A-. Dia nanya, apa alasan Bapak memberikan nilai saya A-? Padahal A juga tapi A-. Sementara dosen-dosen yang lain mengakui kepintaran saya dan nilainya A+. Sang dosen memberikan alasan yang sesuai dengan alasan sang dosen, tetapi mahasiswa ini nggak mau nerima alasan itu, di luar logika dia. Lalu pulang mahasiswa ini, pulang ke rumah, ambil senjata pistol, dia kembali ke kampus, dia masuk ke ruang dosen yang memberikan nilai dia A-. Dia mainkan senjatanya, dia tembak di kepala sang dosen, jatuh telungkup, dia tambah lagi tembakannya dengan dendamnya, sama seperti kasus Sampo. Padahal otaknya jenius, orangnya pintar, tetapi karena tidak mampu mengendalikan hatinya sehingga dia rela membunuh. Itu di Amerika. Universitas nggak usah saya kasih tahu. Saya bawa Bapak ke Cina. Di Cina kita baca dalam sejarah dulu masa-masa kita SMA, ada kisah namanya Genghis Khan. Masih ingat Pak? Genghis Khan ini punya satu ekor burung peliharaan, burung yang dilatih. Genghis Khan beserta pasukannya dalam satu perjalanan penaklukan, Genghis Khan bersama pasukan istirahat karena kehausan. Dia mengambil air di sungai dengan mangkok. Ketika dia mengambil air dalam sungai, tiba-tiba burung elang kesayangannya terbang menerkam mangkok yang ada di tangan Genghis Khan ketika sedang mengambil air. Jatuh, lalu Genghis Khan ambil lagi yang kedua kali air. Lagi-lagi burung elang terbang menghempas mangkok di tangan Genghis Khan. Yang ketiga kali diambil lagi, lagi-lagi burung elang mengganggu lagi Genghis Khan. Kali yang keempat, Genghis Khan sudah siap dengan pedang sebelah kiri, mangkok sebelah kanan. Begitu burung elang terbang mengganggu, Genghis Khan mengambil air, langsung dimainkan pedangnya, putus leher sang elang. Padahal elang itu binatang peliharaan yang sangat setia kepada Genghis Khan. Setelah burung elang itu mati, dibawa air bangkainya, lalu Genghis Khan mengambil air. Tak kala dia mengambil air, terlihatlah di mata Genghis Khan di dasar sungai ada bangkai ular. Yang bangkai ular itu bila bercampur dengan air, airnya kita minum, itu air racun, yang minum mati. Baru sadar Genghis Khan kenapa burung elang ketika Genghis Khan mengambil air dia ganggu. Ternyata Genghis Khan nggak sadar bahwa burung elang kesayangannya mengganggu dia dalam rangka
menjaga keselamatan tuannya. Tapi karena tidak mampu mengendalikan hatinya, binatang kesayangan dibunuh. Hati yang tidak bisa dikendalikan. Para elang itu hendak menyelamatkan dirinya. Saya ajak Bapak ke Jepang. Amerika udah, Cina udah, sekarang ke Jepang. Di Jepang kita kenal adanya samurai. Samurai itu pada dasarnya nama seorang pemuda. Sekarang dinisbatkan menjadi pedang samurai. Jadi dasarnya nama seorang pemuda berandalan, seorang pemuda preman, namanya samurai. Samurai ini mendengar di sebuah desa di Jepang ada seorang mahaguru. Penasaran samurai ini, siapa gerangan mahaguru itu? Lalu dia cari, ketemu dengan mahaguru itu. Dia bertanya, wahai tuan guru, saya ini samurai. Saya mendengarkan engkau adalah mahaguru, ilmumu banyak. Saya mau nanya, apa itu surga? Apa itu neraka? Samurai tanya sama guru ini, apa itu surga? Apa itu neraka? Dijawab, untuk apa saya berikan kepadamu definisi surga neraka? Gak ada arti. Kamu itu preman, kamu itu berandalan, menghabiskan energi saya berikan jawaban kepadamu. Kamu preman, ngapain nanya-nanya surga neraka? Kata samurai, guru macam apa kayak gini? Katanya pintar, katanya mahaguru, ditanya surga neraka aja gak bisa jawab. Guru macam apa? Kata guru ini, itulah neraka. Itulah neraka. Oh, yang saya ngomong ini neraka guru. Itulah neraka. Kamu caci maki saya, itulah neraka. Kata samurai, luar biasa. Guru memang saya akui, memang jenius guru. Sudah memberikan definisi neraka. Guru hebat. Kata guru ini, kalau itu surga. Kalau itu surga. Kamu puji-puji saya, kamu hargai saya, itu namanya surga. Oh, itu surga guru. Iya. Jadi hati kita sangat menentukan surga atau neraka. Sikap kita, jiwa kita sangat menentukan surga atau neraka. Itu di Jepang. Saya bawa Bapak lagi yang terakhir ke Madinah. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk dengan Sayyidina Abu Bakar di teras Masjid Nabawi. Abu Bakar sedang bercakap-cakap dengan Rasulullah. Dari kejauhan datang gerombolan 5-6 orang mendekati Abu Bakar yang sedang duduk dengan Rasulullah. Gerombolan ini mencaci maki Abu Bakar. Mereka benci dengan Abu Bakar. Mereka caci maki Abu Bakar di depan Rasulullah. Abu Bakar nggak peduli, lanjut ngomong dengan Rasulullah. Yang caci maki marah karena Abu Bakar nggak peduli, nambah lagi caci maki. Keluar lagi kata-kata kotor. Abu Bakar lagi-lagi nggak peduli, lanjut lagi ngomong sama Rasulullah. Ketiga kali yang caci maki tambah emosi, lagi tambah terus caci makinya. Pada ketiga kalinya Abu Bakar berdiri menghadap gerombolan itu membalas caci maki. Ketika Abu Bakar bangun menghadap orang itu membalas caci maki, Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar terkejut.
Kenapa Rasulullah pergi meninggalkan saya? Saat saya nggak balas, Abu Bakar di sisi Rasulullah, tetap di sisi Abu Bakar. Tapi kenapa ketika saya balas, beliau pergi? Akhirnya Abu Bakar meninggalkan gerombolan ini, menyusul Rasulullah. Ketika ketemu Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan saya? Saya lagi dicaci maki, kau tinggalkan saya. Saat saya nggak balas, engkau duduk di samping saya. Kenapa ketika saya balas engkau pergi? Kata Rasulullah, Abu Bakar, dikala engkau bersabar, hati engkau bisa kendalikan, tidak engkau balas caci maki, malaikat bersama kita menjadi sponsor. Malaikat dukung kita, dukung engkau, karena engkau bisa mengendalikan hati, tidak membalas balasan caci maki mereka. Malaikat bersama kita, saya duduk di situ. Tetapi ketika engkau bangun membalas caci maki mereka, maka syaitan menggantikan posisi malaikat. Malaikat pergi, syaitan duduk. Ketika syaitan duduk, saya nggak bisa duduk, saya pergi. Maka malaikat atau syaitan tergantung hati kita. Ini saya awali kisah bagaimana menjaga hati. Di dalam satu hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis qudsi, ada 5 kalimat. Kalimat yang pertama, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Allah mengharamkan perbuatan zalim atas diri Allah. Berarti menjadi pelajaran buat kita. Kita juga sama. Kita haramkan perbuatan zalim atas diri kita sendiri. Orang-orang yang menjerumuskan dalam maksiat, orang-orang yang menjerumuskan dirinya dalam dosa-dosa, sama dengan sedang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kita yang lalai dengan maksiat, kita yang lupa kepada Allah, kita tidak jadi hamba yang taat, maka sama dengan sedang menjerumuskan diri kita dalam kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan kami jadikan perbuatan zalim itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan. Di antara kita ini tidak ada yang saling menzalimi. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Di dalam surah Yasin ayat 65, Allah sudah mengingatkan kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Yang berbicara apa? Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara dengan kami itu tangan-tangan mereka. Tangan ini pernah berbuat zalim, tangan ini pernah menzalimi orang lain, dia akan ngomong, mulut diam seribu bahasa. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu akan bersaksi, mulut diam seribu bahasa. Seluruh anggota tubuh bicara, sementara mulut nggak bisa membela. Kalau di dunia coba lihat, yang bela siapa? Mulut. Nah kacu ada kau kah? Ikhlas mulut payah lucu. Nah saksi. Padahal tidak. Tapi nyolan tanghat. Gedo paju bagah-bagah. Tapi
tapi di sana nggak bisa. Maka segala sesuatu anggota tubuh yang pernah kita zalimi orang lain, walaupun sedikit, diminta pertanggungjawaban. Jangan sekali-kali menzalimi orang. Satu. Kalimat yang kedua dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua sesat. Ini Allah yang ngomong, kalian semua sesat. Kita lahir tidak kenal Allah. Kita lahir ke dunia ini tidak mengenal nabi kita, kitab kita, agama kita, nggak kenal kita. Sesat, belum dapat hidayah. Illa para nabi, para rasul. Rasulullah saja ketika lahir, mulutnya sudah ngomong ummati, ummati, ummati. Rasulullah. Mana bayi di Belangkoi ini begitu lahir, ummati, 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 Pak Jok. Saya goda. Ada ustaz di kampung kami, bukan ummati, apa juga umaci, umaci, umaci. Kenapa umaci? Ya nainci. Bukan ummati. Tapi Rasulullah begitu lahir langsung mikirin umat. Beliau sudah sayang kepada umatnya. Maka ketika kita lahir ini sesat, nggak kenal siapa Tuhan kita. Lalu yang perkenalkan siapa? Allah memberikan hidayah kepada kita. Illa man hadaituhu, kecuali yang tidak sesat adalah orang yang saya berikan hidayah. Maka saya tadi membaca dalam surah An-Nahl ayat 78, Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Nabi. Lalu hari ini sudah kenal dari mana? Wa ja'ala lakumus sam'a, dan kami berikan kepada kalian telinga. Gunakan telinga untuk mendapatkan hidayah Allah. Wal absara, Allah berikan mata untuk melihat, mendapatkan hidayah Allah. Wal afidah, diberikan hati nurani agar mendapatkan hidayah Allah. Maka jangan tinggalkan sehari semalam 17 rakaat. Karena 17 rakaat itu 17 kali kita meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita ini sesat pada dasarnya. Yang berikan hidayah adalah Allah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku beri kalian hidayah. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, ya ibadi, kullukum ja'i'un, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar. Ya, kita lahir ke dunia ini jangankan sekarung beras, sehelai benang pun kita nggak bawa. Nggak ada harta, nggak ada apa-apa yang kita bawa. Kita miskin, lapar. Illa, kecuali orang yang aku beri makan. Hari ini kita sudah miliki semua. Rumah biraya, moto biraya, peng pahli, tanah mata bawahnya, semua sudah ada. Siapa yang kasih? Allah. Fastat imuni, mintalah makan kepadaku. Jadi jangan minta sama selain Allah, minta kepada Allah makan. Minta segala sesuatu sama Allah. Hari ini sudah kita miliki semua.
baik kriya. Karena orang yang mandum baik kriya. Maka jinyo lewat celeng menyunar rezeki ni celok. Lungkah nak apa? Lu berapa mata bawahnya kata woi pala motor ni. Lewat celeng celok. Kadang-kadang dia baju pakai kadang-kadang. Tu baju pakai. Begitu lewat celeng pura-pura merati. Subhanallah, 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 subhanallah. Gelum dalam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pura-pura tu mata. Begitu lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelewat. Baik kriya. Lamma khalaqallahu an-nar. Lamma khalaqallahu an-nar. Tatkala Allah menciptakan neraka, faqal, maka neraka berkata, ya Rabbi, lima khalaqtani. Wahai Allah, untuk apa saya diciptakan? Allah jawab, ala kulli bakhilin wa mutakabbirin. Kamu diciptakan untuk setiap orang yang bakhil dan sombong. Jadi neraka itu diciptakan untuk urun kering. Maka kalau datang orang, apalagi panitia maulid, datang minta sedekah, kasih. Orang minta sedekah seperti itu sama dengan mengajak kita masuk syurga. Kadang-kadang 5.000 kejuk sedekah, gitu mayang untuk Medan. Nah, datang panitia ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami panitia maulid. Itu oleh pormo purusa ngelau. Kami datang kemari minta sedekah sedikit. Untuk apa sedekah? Ada maulid di masjid. Kapan acaranya? Hari Minggu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Acaranya apa aja? Uro nakauri, malam nak ceramah, so ceramah haji Ustaz Umar Ismail. Orang mana dia itu? Nyampe kalau rujuk dia bayang pahala. Orang Kampung Atik Pahlawan. Daerah mana Kampung Atik Pahlawan? Di belakang makam pahlawan. Bagus ceramahnya. Bisa lah. Nanti malam waktu ceramah ada bagi kue. Nah, kalau nyampe kalau rujuk ada kue kok. Nanti malam ada bagi kue. Ada kue apa? Kue kotak. Berapa potong kue dalam kotak itu? Lekrek kue, aqua gelas 1, kotak 1. Apa aja jenis kuenya kira-kira? Anak piu-piu pada yang ada kana 1, bolu 1, timpan 1. Dihitung terus, lekrek kue 5.000, aqua gelas 1.000, kotak 1.000, ngejuk sedekah 5.000, ngecilai babah lo. Itu yang lepas dia kepu cilai babah, beruh 2 un hai bangai, beruh 2 un lo dia. Budak panitia ketika mau pulang ngomong lagi ibu ini, dek nanti malam waktu ceramah saya datang juga ya, saya bawa anak 5. Anak kalau banyak 5, gak nyanti roh 6 roh. Terpaksa panitia bagi kue 6 kotak. 1 kotak berapa? 5.000 kali 6 berapa? 30.000. Ujuk sedekah pada 5.000. Berapakah rugi panitia? 25.000. Ikut di panitia, rumahnya mati mah dia kajak ni. Kenapa begitu? Kreat duit pada so yang kreat kah? Jangan pelit-pelit. Harta Allah titip sebentar kepada kita. Kita datang kemari miskin. Miskin, jai'un, lapar. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau singgah di syurga, beliau singgah di neraka. Singgah di neraka, singgah di syurga. Ketika Nabi Muhammad singgah di syurga, di atas pintu syurga ada tulisan, Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat ada tulisan di atas pintu syurga.
Seperti kita lah ini, banner, punyanya pun kena. Yang ada tulisan berjalan. Ada tulisan di atas pintu syurga, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Apa tulisannya? Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa'aqin wa namamin. Kamu diharamkan atas orang pelit. Inan karena tulisan tinggal bandaja hadir munggo untuk urun pelit berarti long ke tempat long ya. Sadar diri orang pelit, kamu diharamkan untuk orang pelit. Wa'atin, untuk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa namamin, untuk orang yang suka mengadu domba. Tajak kedih dah pegah sijih bro, tajak kedih dah pegah sijih bro, tadu merepok dia dua sama-sama bro. Kita yang adu domba senyum-senyum, ini orang haram masuk syurga. Yang jadi garis bawahi adalah harta yang kita miliki hanya barang titipan sebentar. Jangan pelit. Sedekah. Wahai hamba-hambaku, kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku beri kalian makan. Kalimat yang keempat, ya ibadi kullukum arin. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang. Kita ini telanjang. Waktu kita lahir ada baju? Enggak ada. Malah belum lahir aja kelamin kita udah tahu. Aja Abu SD lu kada peng di dalam rahim. Lahir telanjang. Tidak ada baju kebesaran kita. Illa man kasautuhu, yang tidak telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka pakaian Allah berikan kepada kita agar kita nggak telanjang. Maka jadikan pakaian kita ini sebagai alat penutup aurat. Salah satu tanda orang bertakwa adalah yaghlibul farja wal lisana. Salah satu tanda orang bertakwa yaghlibul farja, dia pelihara kehormatannya, dia pelihara farajnya, kemaluannya. Maka orang yang bisa menjaga kemaluan dan kehormatan, ini orang bertakwa. Kalau masih suka pakai celana pendek, ibu-ibu masih buka aurat, belum bertakwa. Walaupun majelis ta'lim sana, majelis ta'lim sini kita ikut, sholat berjamaah rajin, tapi kalau masih buka aurat, belum bertakwa. Cobalah tengok di kota-kota besar, di mall-mall besar, anak-anak SPG yang jaga mall. Tahu anak SPG? Kan PGSD yang jaga-jaga mall, anak-anak gadis, rata-rata kan aurat terbuka. Rok yang dia pakai rok adik, rok adik, halal isa, bulat. Dia yang buka aurat, kita pula yang tutup aurat, malu. Seharusnya dia yang malu. Kok kita pula yang bapak-bapak yang tutup aurat ke mall, kita yang malu? Bukti malu apa? Jalan nunduk, takut terlihat aurat. Terlalu banyak nunduk, tabrak tiang mall. Enggak, kita tunduk, nampak aurat. Dia rajin sholat tapi aurat terbuka, belum bertakwa. Maka Allah berikan kita pakaian agar tutup aurat. Nah, hari ini kita sudah punya pakaian. Apakah pakaian tutup aurat atau pakaian kehormatan? Yang pegawai negeri, pakaian pegawai negeri. Yang polisi, pakaian polisi. Yang tentara, pakaian tentara. Yang jaksa, pakaian jaksa. Pakaian kehormatan kita.
Hari ini sudah ada pakaian kebesaran, jangan sombong pula karena kita berangkat tidak punya pakaian. Nanti malah berangkat lagi menuju ke Allah, pakaian pun hanya kain kafan. Balik kepada Allah, kain kafan. Ibu-ibu, wanita yang paling mulia yang dibungkus dengan kain kafan dari surga adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah apa kurang hartanya? 2/3 perputaran ekonomi kota Mekah adalah harta Siti Khadijah. Tetapi menjelang wafat Siti Khadijah hanya satu baju yang lengket di tubuhnya, itu pun sudah compang-camping 40 jahitan. Padahal orang kaya, saudagar kaya, wanita sukses. Tapi menjelang wafat Siti Khadijah cuma satu baju yang lengket di tubuhnya, itu pun 40 jahitan. Ketika menjelang wafat Siti Khadijah berkata kepada putrinya, anakku, sampaikan sama ayahmu, bila nanti mama meninggal, bungkus jasad mama dengan sorban yang ada di tubuh ayahmu. Padahal ulun kaya, tapi menjelang wafat kain kafan saja tidak ada, minta sama suaminya untuk dibungkus dengan sorban Rasulullah. Kata Fatimah, bunda, jangan Fatimah ngomonglah, bunda aja ngomong langsung sama ayah. Jawab Khadijah, nak, mama malu, mama takut, nggak berani. Padahal yang digunakan oleh Rasulullah harta Khadijah, tapi minta sama suami nggak berani. Mama malu, nggak berani. Kamu aja tolong mama. Enggak, mak, enggak. Coba lihat, istri nggak berani minta sama suami. Istri kita gimana, Pak? Maka jiukanlah wajah-wajah orang pucat mendung. Yo, Ustaz, aku orang muka pucat, bakal nyopi lagi, orang begitu. Gak minta apa-apa. Lalu Allah tahu. Allah kirim Jibril, titipkan salamku buat Khadijah. Khadijah dapat salam dari Allah langsung. Dan ambilkan kain kafan dari surga untuk balut jasad Siti Khadijah. Kain kafan langsung dari surga. Kalau jasad dibungkus sama kain kafan surga, kira-kira masuk surga apa neraka? Karena mungkin ija kafan surga ulun temu neraka. Ini pakaian kehormatan Allah sudah berikan kepada kita. Kalimat yang kelima, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalimat yang kelima, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa kepadaku siang dan malam. Ini pengakuan Allah kepada kita. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa kepadaku siang dan malam. Tak ada henti kita buat dosa. Maka Rasulullah menyuruh kita ketika tutup mata di tempat tidur, baca doa. Baik tua-tua naik tempat bismika Allahumma ahya wa amut. Akan karena tidur itu mati, maka di akhir kalimat amut. Tidur itu mati. Kenapa Nabi nggak mengajarkan kita doa bismika Allahumma ahya wa bismika anam? Kenapa nggak anamu? Kenapa amutu? Itu pertanyaannya.
Amandihkan doa haji, dengan namamu ya Allah saya hidup, dan dengan namamu ya Allah saya tidur. Tapi kenapa Rasulullah amut, dengan namamu ya Allah saya mati? Karena tidur itu adalah mati. Siapa tahu besok pagi kita nggak buka mata lagi, sudah kita tutup mata dengan Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kan itu hadisnya. Maka jangan sampai 24 jam kita buat dosa kepada Allah. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ada seorang ibu di Punggah Blangcut, saya berikan ceramah di situ. Ibu ini tunjuk tangan. Ustaz Umar, apakah saya berlebihan? Kenapa Bu? Saya setiap malam mau tutup mata, saya ambil tangan suami saya cium, saya katakan, suamiku, apakah hari ini saya berdosa denganmu? Engkau tidak puas dengan saya minta maaf, saya mau tidur, nggak ingin bawa dosa. Siapa tahu saya besok pagi nggak bangun lagi, saya sudah minta maaf kepadamu. Apa kata ibu ini? Apakah saya berlebihan Ustaz seperti itu? Saya jawab, tidak. Ibu pertahankan amal itu. Tidak semua istri seperti ibu. Pulang ceramah itu saya ngomong sama istri saya, ini saya ada ikut beliau, ada ikut. Saya ngomong sama beliau, saya ceritain lagi sama beliau. Di Punggah Blangcut ada ibu-ibu, dia salam sama suaminya waktu tidur. Kata istri saya, mampu urusan lu. Ya Allah, sangat kayak nampu kan urusan juga. Maksud saya maunya kayak gitu juga. Kata dia, saya tahu maksud saya. Ya udah, berarti sudah mengerti. Ya udah, diprakteklah. Aleh-leh malam kira-kira begitu. Nah, jadi susah memang, susah. Kita ini buat dosa terus. Coba saya mau tanya, ada enggak Pak satu hari aja kita nggak ngomongin orang? Tiuro macam baik dah beranggo, lidah terjaga begat tiuro macam enggak. Lidah ini ngomongin orang, hai pelung pedon. Ini coba tengok bentar lagi, ini habis ceramah ni, tengoklah. Alih pergi ceramah di rumah, maka kena roh pun ini kalang. Ada sebulan masjid dakwah bila gaya na ustaz lagi Umar ya Jumat. Kak kenang lo, tengoklah nanti. Bahkan sambilan pulang pun ibu-ibu nanti dah no pagi zero, dah ni pagi zero. Kaji ini oleh dia sambung lang. Nanti nak sambung lang tu. Kita ini langganan dengan dosa terus. Lalu apa kata Allah? Biar kita nggak pesimis. Lanjut hadis tadi. Saya ulang ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian berbuat dosa kepadaku siang dan malam. Kata Allah, biar kita nggak pesimis. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan saya adalah Ar-Rabb, Tuhan yang maha mengampunkan segala dosa-dosa. Maka menangislah tengah malam di hadapan Allah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, saya ampuni dosa-dosa kalian. Maka Bapak Ibu, jika ingin selamat, jaga hati kita. Jangan buruk sangka sama orang, jangan zalimi orang, jangan berburuk sangka sama Allah. Allah berbaik sangka kita selalu kepadanya. Kita berbaik sangka selalu kepada Allah. Nah, inilah barangkali beberapa mau'izah hasanah, tidak hanya berlaku buat jamaah, terutama sekali kepada yang menyampaikan, agar Allah berikan kekuatan untuk mampu kita amalkan. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.